Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh teman-teman mahasiswa bimbingan dan konseling Islam PKI IAIN Surakarta yang kebetulan pada kesempatan pagi hari ini mengambil mata kuliah perkembangan psikologi dewasa dan lansia. Untuk pertemuan ini saya akan membahas sebuah tema yakni sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan yang merupakan bagian dari salah satu problem psikologi perkembangan dewasa dan lansia. Sebelumnya biar forum ini ada manfaat dan barokahnya, marilah kita awali dengan membaca umul kitab ala hadiniyah wa kuliniyah as-solihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Slide ini salah satu contoh kekerasan yang dilakukan oleh suami, meskipun tidak bentuk pukulan, tapi bisa jadi bentuk lain, yakni berupa kata-kata, misalnya mau goblok we, misalnya seperti itu. Dan ini jangan ditiru oleh teman-teman baik yang laki-laki maupun perempuan. Anda memang tidak menampar wajahnya hingga memar atau membuat hidungnya berdarah. Tapi sikap, perkataan, ancaman Anda membuat pasangan atau anak Anda menderita. Cincin emas atau perak ya, qadril imkan, diwujudkan sebagai simbol ikatan antara laki-laki perempuan, antara suami dan istri. Itu wujudnya macam-macam, ada yang ada permatanya yang harganya tidak hanya ratusan ribu tapi bisa jadi puluhan ribu untuk mengabadikan satu momen ijab qabul, ungkapan angkahtuka wa zawwajtuka bimahrin bla 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 halan. Terus kemudian laki-laki atau calon suami mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrin dalikal madhkur halan. Ada istilah untuk menyemangati diri bagi yang belum menikah. Istilahnya menjemput janji Allah di telaga pernikahan. Itu poster-poster atau quote-quote yang bisa menjadikan kita seandainya belum menikah seperti kalian ini punya kepercayaan diri untuk beribadah melalui pernikahan. Kalau membaca doa pernikahan itu menarik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Di situ ada kata laka. Itu maknanya unsur positif yang ada dalam pasanganmu
semoga menjadi berkah. Kemudian ada juga alaika, unsur negatif yang ada dalam pasanganmu juga berkah. Makanya Islam oleh Rasulullah diajarkan ala kulli hal alhamdulillah. Ya, misalnya punya istri cerewet misalnya, ngomong terus, yaitu barokahnya menjadi pemicu seorang suami atau laki-laki bekerja. Karena kalau nggak diomel ya nggak kerja. Karena kerja akhirnya punya uang atau rezeki yang lebih baik, mungkin banyak, sehingga bisa untuk bersedekah, untuk menolong keluarganya, keluarga dekat, akorib-akoribnya itu. Begitu juga punya istri atau suami yang sabar ketika tidak ada uang, ya itu positif, juga menjadi keberkahan. Di sini saya tulis ada 4 problem pernikahan. Ekonomi, keturunan, datangnya bil atau will pria idaman lain atau wanita idaman lain, dan visi misi. Kenapa visi misi sengaja saya taruh di akhir ya? Karena orang kadang-kadang itu ekonomi yang menjadi persoalan. Baru visi misi tiba-tiba ketika sudah nikah mungkin 25 tahun tiba-tiba misi kita sudah berbeda, tidak seperti dulu waktu awal. Padahal dari awal ya tidak pernah dibicarakan visi misinya. Meskipun visi misinya secara general itu ya ingin menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang sering disingkat menjadi samara itu. Ada 4 pilar atau alasan seseorang melakukan pernikahan dengan seseorang, pilihannya tentunya. Yang pertama adalah karena fisik, karena cantik, karena ganteng. Yang kedua pekerjaan. Pekerjaan ini bisa dikatakan ilmu itu ya. Karena al-malu yajri waro al-ilmi. Yang namanya uang itu berjalan di belakangnya ilmu. Lalu nasab, keturunan. Dan yang keempat adalah agama. Jadi agama ini menjadi penting karena itu yang menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Tentunya agama yang terus diupayakan menjadi karakter yang dalam bahasa Islam sering disebut dengan akhlakul karimah. Bimbingan dalam pernikahan ya, itu bisa dilihat dari milestone atau tahapan-tahapan. Ada identifikasi kasus, identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, dan tindak lanjutnya apa. Nanti keterangan di slide selanjutnya. Seorang konselor yang diminta untuk membantu pasangan suami istri yang sedang ada masalah. Tahapan pertama adalah identifikasi kasus, yakni menemukan pasangan suami istri yang diduga bermasalah dalam pernikahan. Tadi saya katakan ada suami istri kemudian berkehendak ke konselor untuk ikut memberikan alternatif solusi. Nah, ini seorang konselor dia melakukan satu call them of approach. Jadi pendekatannya menyapa, memanggil itu menyapa. Yang kedua, merawat hubungan baik, maintaining good relationship. Kemudian yang ketiga, developing a desire for counseling. Jadi membangun hasrat untuk bisa bercurah gagasan lewat konseling. Karena seseorang ya yang mau konsultasi, mau jagungan dengan ahli, itu dia nanti akan banyak
pencerahan, banyak contoh kasus yang bisa diambil ibrah bersama. Ada juga istilah identifikasi masalah, yakni mengajak pasangan suami istri untuk memahami jenis, karakter kesulitannya kayak apa. Hal ini berkaitan dengan aspek satu substansial, material, substansi enggak yang dipersoalkan. Misalnya ya, masa gara-gara bau badan itu cerai misalnya seperti itu. Padahal dulu tidak dipersoalkan. Kedua, struktur fungsional. Bagaimana hubungan di dalam keluarga setelah istri diterima di satu job, satu pekerjaan yang di situ bisa menghasilkan uang lebih baik, lebih banyak. Yang ketiga, behavioral, perilaku. Perilakunya berubah enggak setelah mungkin memiliki job yang bagus, itu kan bisa jadi. Dan yang keempat adalah kepribadian, personalitinya. Diagnosis, konselor berusaha untuk menemukan faktor penyebab atau yang melatar belakangi sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Prognosis yaitu upaya bersama memperkirakan apakah masalah yang sedang dialami oleh pasangan suami istri dapat diatasi dengan berbagai teknik atau pendekatan-pendekatan. Treatment adalah sebuah upaya yang dilakukan secara bersama antara konselor dan klien, dalam hal ini pasangan suami istri, untuk melakukan perbaikan, penyembuhan masalah yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri. Kemudian tindak lanjut, sering disingkat TL, yakni senantiasa mengevaluasi dari treatment yang telah diberikan, apakah berpengaruh secara signifikan atau tidak, apakah ada perubahan atau tidak. Ya, nanti kalau memang tidak ada, dicari treatment yang lain. Menjaga cinta dalam keluarga itu sebenarnya mudah, gratis, hanya saja mau atau tidak. Satu, berbicara dan berperilaku yang mesra, penuh kasih sayang. Misalnya suami mau berangkat, istri nguntapke, melepas dengan saliman, terus kemudian mencium tangan suami misalnya, atau suami mengecup, menyayang, mencium istri ketika mau kerja. Itu kan sebuah rutinitas yang bisa menjaga cinta keluarga. Ya seandainya ada masalah ya wajar, jeda maksimal 3 hari. Lalu ada kesadaran bersama untuk calling down, merenungkan. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan-jalan ya, setelah tadi jeda 3 hari ya, jalan-jalan, touring, refreshing, adventure, atau makan di luar, kuliner di luar rumah, mancing misalnya seperti itu. Malah di dalam keluarga sendiri juga jadi sholat maktubah. Ya memang idealnya di masjid misalnya. Tapi mungkin sekali 2 kali kan di rumah itu. Bersama suami istri, bapak ibu dan anak. Sholat sunnah ini karena ada masalah, bangun malam, sholat sunnah tahajud, qiyamul lail, tadarus Quran, mungkin masalahnya banyak, tadarus Quran, wirid, habis sholat, puasa, iktikaf di masjid, banyak sedekah, itu juga bisa jadikan media-media untuk merawat cinta dalam keluarga. Sekedar catatan pengingat, ya,
bahwasanya Allah pasti mengijabahi doa kita. Itu harus kita yakini. Bila kita ada masalah, kita berdoa memohon kepada Allah, ya yakin bahwa doa kita diijabahi oleh Allah, entah cepat atau lambat. Nabi Musa itu ketika berdoa dalam rangka mengalahkan Fir'aun itu 40 tahun. Tidak terus sekarang berdoa besok ijabah, ya. Jadi kalau kita ada masalah, ya yakin aja bahwa Allah pasti mengijabahi doa kita. Apa yang diberikan Allah pasti semuanya baik-baik saja. Dan kita dari manusia, kita hambanya ini berhusnudon, terus berhusnudon. Apapun yang diberikan Allah pasti baik. Kita yang terus berusaha untuk husnudon. Kemudian nikah yang kita lakukan atau teman-teman nanti jalani, semuanya diniati ibadah karena Allah dan menjalankan sunnah Rasulullah, sehingga seberat apapun perjalanan pernikahan itu, karena tadi ada masalah ekonomi, keturunan, pil-wil, dan perubahan visi misi, ya harus kita hadapi. Karena pada prinsipnya setiap kali kita bertemu juga ada perpisahan, ya. Entah dipisahkan karena kematian atau mungkin karena perceraian dan lain sebagainya, naudzubillah. Tapi semuanya harus kita hadapi bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita adalah baik. Mungkin baik menurut kita, belum tentu baik menurut orang lain. Baik menurut orang lain juga belum tentu baik untuk kita. Penutup, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Bila ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar baik via YouTube maupun WA grup, ya. Saya juga bisa belajar dari teman-teman semua. Bismillah, semoga ada manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.